mengeluarkan apa yang ada di dalam lambung sehingga kita bantu untuk mengeluarkannya. Apa saja alat dan bahan? Ini ukuran 18, ini biasanya untuk dewasa. Kalau ukuran anak kecil itu bukan 18, itu lebih kecil lagi ya, karena pasien kita anak kecil biasanya sih ukurannya cukup nggak cukup. Ada lagi nggak pentomnya? Atau minta yang untuk anak kecil ya. Nah ini ada selang NGT yang udah pasti. Kita prinsipnya adalah bersih tidak steril ya. Kalau misalnya mau steril juga nggak apa-apa, tapi kalau mau bersih juga nggak apa-apa. Ibu kayaknya buka masker ya, susah. Oke, nah ini handscoon bersih, handscoonnya tidak steril ya, nggak masalah. Kemudian harusnya ada dua spatnya 20 cc sama spat 50 cc. 50 cc ini adalah untuk mengeluarkan atau memasukkan media untuk masukin cairannya. Kita nggak perlu pakai pendorongnya ini, tapi yang kita konekin aja sama si NGT-nya ini, kita konekin terus kita tinggikan agar dia melawan gravitasi. Jadi nggak perlu kita dorong cairannya untuk masuk ya, nggak perlu didinginin. Kita dinginin aja nanti dia keluar ya, keluar ke lambung, masuk ke lambung maksudnya. Nah ini adalah harusnya ada 2 spat ya, 20 cc sama 50 cc. 20 cc itu untuk kita mau mengecek si lambungnya NGT-nya itu beneran masuk ke lambung atau enggak, karena ada 3 pengecekan nanti melalui stetoskop dengan cara kita memasukkan udara ke lambung, kemudian kita dengarkan udaranya masuk ke lambung atau tidak, kemudian ada kom isi air harusnya ada. Nah kom isi air itu nanti setelah NGT-nya kita masukin ke dalam kom itu, kalau misalnya air itu blutuk-blutuknya apa ada udara, itu berarti dia nggak masuk ke lambung tapi masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada blutuk-blutuknya, nggak ada kayak ada udaraannya, itu berarti dia aman masuk ke lambung. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita aspirasi atau penyedotan. Nah ini harusnya sih spatnya yang kecil, kita sedot cairan dari lambung. Kalau dia ada cairan di lambung udah pasti dia masuk ke lambung ya, karena kalau dia masuk ke saluran pernafasan dia nggak akan masuk, nggak akan ada cairan ya. Nah ada gel, jangan lupa gel ini fungsinya untuk sebagai pelumas biar dia enak masuknya, masuk ke hidungnya. Kemudian ada cairan, boleh pakai cairan NaCl atau boleh pakai air hangat, air matang hangat ya. Kalau pakai air keran tidak dianjurkan, karena kalau air keran kita biasanya kotor ya, harus dimasak dulu, kita mau masukin ke lambung, takutnya nanti ada mikroorganisme yang masuk ya. Kemudian ada ini apa namanya nih, plaster untuk fiksasi ya, untuk memfiksasi si NGT-nya itu biar tidak lepas di hidung. Lalu ada patel, kemudian ada ini boleh kita pakai, boleh juga enggak. Biasanya sih untuk melihat selangnya itu masuk apa enggak ke sini ya, tapi biasanya enggak perlu lah ya, karena kita langsung konsen si pasiennya untuk tarik nafas, kemudian kita masukin terus. Terus ada klem. Ada klem ya, ini klem, untuk klem. Untuk mengklem si siapa namanya cairan NGT-nya ini. Kemudian ini ada pen light ya, ada pen light-nya juga. Fungsi enggak ya? Ini untuk kita cek hidungnya ada supaya atau tidak. Nah, kita masuk ke prosedur. Kita anggap aja ini pasiennya dewasa ya. Nah, biasanya posisinya itu adalah ada 3 posisi. Dia boleh berbaring seperti ini dengan kepala lebih rendah dari atau sejajar dengan bahu dan badan. Kemudian dengan semi volar, setengah duduk atau duduk. Tapi biasanya sih yang dipakai itu dia ketika dia tidur. Nah, pakai apa sih namanya? Tirai, karena kita harus tetap menjaga privasi. Sebelumnya kita cuci tangan dulu, kita jelaskan. Biasanya sih kalau pasien-pasien
yang keracunan kayak gitu, biasanya kita nggak perlu banyak-banyak, kita to the point aja, nggak usah yang berlama-lama selama sehari, tidak perlu ya. Jadi kita, ibu ini perkenalkan saya, ini saya akan melakukan bilas lambung ini biar untuk mengeluarkan racun-racun. Saya mulai sekarang ya bu ya, ya karena biasanya tuh nggak enak banget badan dia karena keracunan itu ya. Nah kita buka kita buka selimutnya, tetap dijaga privasinya. Kemudian pasiennya sejajar dengan kepalanya, sejajar dengan badan. Kemudian kita pakai handscoonnya setelah tadi kita cuci tangan, kita pakai handscoonnya bersih saja, tidak perlu steril. Lalu kalau bisa pakai handuk di bawah kepala dia. Nah, biasanya MGT ini tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya. Boleh sih kita pakai untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, nggak masalah, tetapi dia harus dipasang ETT atau diintubasi dulu. Ya. Intubasi, tahu nggak intubasi? Di airway-nya dibuka dulu. Untuk pasien-pasien yang penurunan kesadaran. Nah, kemudian sudah kita pasang, kita dekatkan alat, kemudian kita cek hidungnya. Nah, kemudian pasiennya suruh menarik nafas. Ibu, saya pencet, kita cek dulu yang mana yang bisa dipakai, yang tidak ada sumbatan. Caranya kita pencet satu, suruh dia nafas, pencet satu lagi, suruh dia nafas, mana yang tidak ada sumbatannya ya, dia nyamannya yang dimana yang dimasukin selangnya. Kalau kata dia sebelah kiri, kanan, lalu kita bersihkan. Biasanya ngebersihinnya pakai kasa, karena kalau pakai kapas itu dia akan meninggalkan serabut ya, serabut. Lalu kemudian kita pasang, kita ukur dulu ini selangnya. Nah ini kita anggap ini orang dewasa ya. Oke, lalu kita ukur dari mana ke mana? Ada nggak yang udah tahu? Dari ukurnya yaitu dari hidung ke telinga, dari hidung ke telinga, dari telinga ke sternum. Ya, Bu, kenapa kok ke sternum? Kan lambung ada di sini. Ini posisinya di sebelah sini ya. Kalau lambung ada di sebelah sini gitu. Karena analoginya adalah jarak antara hidung sama si telinga adalah jarak antara sternum ke lambung ya. Kemudian kalau udah kita tandai, boleh kita klem, boleh kita biarin aja begini ya. Kemudian kita ambil yang namanya si pelumas. Ambil pelumasnya, lalu kita olesi, kemudian dia sudah mulai ada licin, lalu kita ambil klem, dekatkan klem. Ini kita klem aja sebagai tanda. Nah ini kita masukin, nggak perlu suruh pasiennya untuk menelan, tapi suruh aja pasiennya untuk menarik nafas panjang ya. Tarik nafas panjang ya ibu ya. Ya bagus ya bu. Kalau dia batuk langsung kita diemin dulu. Kalau misalnya dia ada refleks mau muntah, kita diemin dulu, jangan dipaksa sobrok.
sampai dia, Bu, saya lanjutkan ya Bu ya, pelan-pelan saja. Iya Bu, bener Bu, tarik nafasnya, iya pinter, iya Bu. Kalau bau batuk mau muntah silahkan tangannya diangkat ya Bu ya. Oke, sudah masuk semua. Ambil stetoskopnya. Kita cek untuk dia masuk ke lambung atau tidak. Lambungnya kita cek. Lalu ada spek 20 cc. Di mana speknya? Nggak ada ya. Kita masukin di darah. Nggak masuk. Oh, diambil. Udah lah, nggak apa-apa kayak gini aja ya. Ini dia masuk sini ya. Ya, lalu ini dimasukin ke kita dengarkan. Nah, ada suara masuk ke lambung atau enggak? Biasanya sih suaranya duk gitu, cepet ya, duk gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama, klemnya dibuka dulu tadi. Nah, yang pertama adalah itu. Lalu yang kedua ada kom si air. Nah, ini si air komnya. Kita buka klem. Lalu kita lihat apakah ada belenggu udara atau tidak. Kalau tidak ada sih aman. Lalu yang ketiga adalah kita aspirasi atau kita sedot. Nah, ini satu lagi yang kurang. Ada lagi yang kurang ini. Kita sedot. Nah, ini sekitar 10 cc-an, ada cairannya. Lalu kita klem lagi. Nah, kita klem. Ini ditaruh di tempat spesimen. Ya, tempat apa sih, kotak botol ya, yang kayak botol urin itu. Nah, kita masukin, kita kasih nama, kita kasih tanggal, jamnya. Nah, ini biasanya kita kirim ke laboratorium untuk memeriksa dia jenis racunnya racun apa. Kemudian ada nggak bakteri-bakteri lain, biasanya sih fungsinya untuk pemilihan antibiotik ya. Nah, kalau sudah begini, sudah oke, udah masuk ke lambung, kita ambil stepnya 50 cc. Lalu kita ambil urin bag. Ada urin bag? Tidak ada. Nah, biasanya sih ya kita pakai urin bag karena urin bag itu kan sekaligus tempat penampungan cairan, dia juga ada kayak angka-angkanya. Nah, itu fungsinya itu untuk dokumentasi kita nanti. Biasanya sih nanti yang kita dokumentasikan itu adalah cairan yang keluarnya seperti apa, warnanya, baunya, jumlahnya, berapa kali kita melakukan irigasi. Nah, dalam satu kali irigasi itu 200 sampai 300 cc. Ya, berarti kalau misalnya kita pakai spet 50 cc itu sekitar 4 sampai 6 kali kita masukin ke dalam lambung ya. Nanti kita tunggu 1 menit, kita klem, kita tunggu 1 menit, nggak boleh langsung dikeluarin. Kita klem, kita tunggu 1 menit biar si cairan yang kita masukin itu bercampur sama racun yang ada di dalam lambung itu, sehingga dia racunnya sifatnya nggak pekat lagi, udah mulai cair, sehingga nanti dikeluarin bisa lebih enak. Nah, 1 menit baru kita masukin ke dalam kom ya, baskom atau urin bag. Biasanya sih pakai urin bag, karena kalau urin bag nanti kita bisa lihat, oh ternyata ada segini, dan kita lebih enak gitu melihat cairannya warnanya apa, karena urin bag kan lebih bening ya dibandingkan baskom itu kan ada yang warna-warni, ada yang ini, jadi warnanya tuh kadang tercampur dengan warna lainnya dari si baskom itu gitu ya. Nah, ini kita klem dulu, habis kita klem kita masukin ya, ini 60 cc, berarti kalau 300 berarti 5 kali ya. Nah, kalau udah kayak gini kita buka klemnya. Biarin aja, nggak usah kita dorong-dorong, kita push pakai ini, nggak usah, karena dia mengikuti gaya gravitasi, dia akan turun sendiri. Kalau dia udah nyampe sini, udah mau habis, klem lagi. Kalau kalian capek ngeklem-klemin kan ada berat ya, klem aja sendiri, pegang. Nah, masukin lagi.
masukin lagi sampai dia 60. Nah, buka lagi, set gitu terus sampai dia satu kali bilas itu 300 ya, 200 sampai 300. Nah kalau udah kita klem. Nah kita klem, kita ambil ininya, lalu kita sambungkan ke urin bag ya, atau mau kita sambungin ke baskom juga nggak apa-apa. Kita tunggu 1 menit, si pasiennya suruh miring ke mau dia, kalau misalnya dia ke ininya di sebelah kiri itu miring ke kiri, tapi kalau dia pakai hidung yang sebelah kanan dia miring ke kanan ya. Berarti ini posisinya di sana ya sebenarnya ya. Dia miring aja gini gitu. Nah, kalau udah 1 menit kita tunggu 1 menit ya, kira-kira cairannya itu sudah bercampur, baru kita buka klemnya. Lalu kita biarkan dia keluar lewat urin bag atau baskom ya, kita lihat nanti kalau misalnya dia cairannya itu masih hitam, merah, keruh gitu ya, itu tetap kita lakukan ulangin irigasinya 200 sampai 300 lagi. Bu, kapan dihentikannya? Ketika cairan yang masuk adalah sama dengan cairan yang keluar. Meskipun nggak sama-sama banget, tapi dia mendekati bening seperti ini ya, baru boleh kita berhenti bilasnya. Tapi kalau belum masih keruh, masih merah, masih hijaunya hijau keruh, kuningnya kuning keruh, hitam atau bahkan hitam, maka kita harus tetap coklat, kita harus tetap melakukan irigasi itu ya. Sama prosedurnya, kita masukin 200 sampai 300 cc 1 kali bilas, kemudian kita klem, tunggu 1 menit, keluarkan, kita konekin ke urin bag. Ketika udah keluar semua ke urin bag, udah habis. Nah, kita klem lagi, kita konekin lagi ke sini. Kita masukin lagi 200 sampai 300 cc, lalu kita konekin lagi ke urin bagnya lagi. Kita tunggu 1 menit baru kita buka. Gitu terus sampai akhir dokumentasinya adalah warna cairannya sudah evaluasinya adalah warna cairannya sudah bening, sudah sama dengan cairan yang masuk ya. Cairan yang keluar sudah sama dengan cairan yang masuk. Kemudian kita dokumentasikan sudah dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa, hasilnya apa, warnanya apa, bau tidak, ada darah atau tidak, lalu kemudian diukur berapa cairan yang keluar ya. Dan tadi berapa kali bilasnya? Kalau 3 kali berarti 3 kali, dengan 1 kali bilas berapa? 300 misalnya. 3 kali kali 300 berarti udah 900 cc ya. Lalu kalau misalnya pasiennya tidak perlu penanganan atau kalian masih mau biarin aja, ini lupa lagi ibu fiksasi. Jadi harus difiksasi dulu ya, biar selangnya nggak keluar gitu sebelum kita masukin cairan. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti pasiennya boleh nggak bu kita langsung up? Kita cek lagi, siapa tahu nanti perlu ada prosedur tambahan. Misalnya kita boleh deh kita biarin aja dulu kalau misalnya belum yakin banget. Tapi kalau misalnya udah yakin, udah oke, kondisinya udah oke, kita bisa up langsung. Itu kalau enggak, ya udah kita biarin aja dulu untuk observasi nantinya. Lalu kita up ya. Tapi kalau untuk NGT pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran, koma, nggak bisa refleks nelennya susah, kemudian memang perlu nutrisi, pasien yang benar-benar keadaan umumnya lemah, nggak mau makan, itu harus pakai NGT. Biasanya sih pasien-pasien cancer gitu kan nggak mau makan ya sama sekali, nggak mau makan karena dia ngerasa kalau makan lewat mulut, muntah, terus mereka kondisi fisiknya lemah banget, dan itu biasanya NGT tetap terpasang. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan cairan. Cairan itu biasanya nutrisi, makanan ya. Makanan dia bentuknya cair. Itu makanan itu berasal dari ahli gizinya. Kita tinggal masukin aja sesuai dengan jam makan dia.
Ya, jadi kalau pasiennya memang perlu itu, kondisinya memang nggak bagus untuk makan atau minum. Oh, yang tadi dipuasakan ya, nggak boleh makan ya. Selama prosedur irigasi itu nggak boleh makan, nggak boleh minum mereka ya. Jadi benar-benar selesaikan dulu prosedurnya. Nanti kalau udah ada oke dari si dokter, boleh minum, boleh makan ya. Tapi selama dia irigasi lambung, mereka nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mereka benar-benar puasa ya. Kemudian kalau NGT ya udah kita klaim aja. Kalau misalnya dia perlu nanti makan lewat siapa? Buat lewat selang, itu kita klaim. Atau biasanya sih kalau yang dewasa itu kita nggak pakai klaim-klaiman, itu kita masukin ke sini aja, dia udah ke klaim otomatis biasanya kayak gini ya. Nggak usah pakai klaim kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita pakai klaim ini. Nanti pas waktu dia mau makan, ini biasanya ditaruh di bawah bantal biar dianya nggak kemana-mana gitu, nggak terkontaminasi. Nah, waktu kita mau makan, dia mau makan, baru kita ambil, kita masukin makanannya. Masukin makanannya pun sama kayak tadi. Waktu kita masukin cairan, kita klaim dulu, makanannya udah masuk sekitar 60 cc, misalnya kita buka klaimnya. Tapi kalau misalnya masih ada sisanya, kita klaim lagi, jangan sampai habis, kita klaim lagi, dimasukin lagi. Nah, kalau udah dikasih bilas, biasanya air minum, air putih gitu, buat ngebersihin selang-selangnya kan. Makanannya biasanya ada warnanya, ada warna kuning gitu ya, untuk ngebersihin si selangnya ini biar tetap bersih di dalamnya ya. Udah, itu bedanya antara NGT sama bilas lambung. Kalau bilas lambung kan irigasi udah pasti kita mau membersihkan ya, menggunakan cairan. Tapi kalau masukkan NGT sih biasanya untuk membersih gitu. Dari yang ibu jelaskan ada yang mau ditanyakan nggak?